Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulina Azhari, NIM 17010200204183 dari Prodi PGSD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian sehat selalu dan dijauhkan dari segala macam penyakit dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Baiklah anak-anak, sekarang kita belajar tema 2, udara bersih bagi kesehatan, subtema 1, cara tubuh mengelola udara bersih dengan pembelajaran 4. Muatan pembelajarannya IPS. Baiklah anak-anak, sekarang kita masuk ke pembelajaran IPS. Kita membahas tentang jenis-jenis usaha. Jadi, jenis-jenis usaha itu dibedakan menjadi 6. Yang pertama, usaha di bidang pertanian. Yang kedua, usaha di bidang perindustrian. Yang ketiga, usaha di bidang perdagangan. Yang keempat, usaha di bidang jasa. Yang kelima, usaha di bidang pertambangan. Dan yang keenam, usaha di bidang pariwisata. Usaha pertanian dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada usaha perkebunan, yang kedua usaha peternakan, dan yang ketiga usaha perikanan. Baiklah, yang pertama kita menjelaskan tentang usaha pertanian. Usaha pertanian merupakan suatu kegiatan bercocok tanam. Usaha pertanian ini dapat dilakukan di sawah, tegalan, ladang, ataupun kebun. Pada umumnya, orang yang bekerja di sektor pertanian adalah petani yang menggarap tanah milik sendiri ataupun milik orang lain. Baiklah anak-anak, sekarang kita membahas tentang perkebunan. Ada yang tahu tidak perkebunan itu apa? Ya, perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada media tanah atau media tumbuhan lainnya. Usaha perkebunan biasanya dilakukan oleh masyarakat dan juga pemerintah. Perkebunan yang dilakukan oleh masyarakat digarap pada lahan milik pribadi. Perkebunan yang dilakukan oleh pemerintah digarap pada lahan milik negara. Jenis tanaman yang diusahakan dalam perkebunan antara lain berupa karet, kelapa sawit, tebu, dan juga tembakau. Baiklah anak-anak, sekarang kita membahas tentang peternakan. Ada yang tahu tidak peternakan itu apa? Peternakan adalah bagian dari sektor pertanian yang terus diupayakan pengembangannya untuk mencukupi kebutuhan protein hewani. Jadi anak-anak, usaha peternakan ini dapat dilihat dari pengelolaannya. Usaha peternakan dibedakan menjadi peternak hewan besar, contohnya sapi dan kuda, peternak hewan kecil, contohnya kambing dan domba, dan peternak unggas ada ayam, itik, dan juga burung. Yang ketiga, kita membahas tentang perikanan. Ada yang tahu tidak perikanan itu apa? Perikanan merupakan semua kegiatan yang berhubungan dengan pemanfaatan pengelolaan sumber daya ikan. Dan mulai dari praproduksi, produksi, hingga juga pemasaran. Jadi anak-anak, usaha di bidang perikanan ini dapat dibedakan menjadi perikanan darat, contohnya budidaya ikan di kolam, waduk, sungai, atau tambak, dan perikanan laut, budidaya ikan laut. Jenis ikan yang diusahakan di perikanan darat antara lain ikan mas, ikan nila, lele, dan juga belut. Kita membahas tentang industri. Ada yang tahu tidak industri itu apa? Secara umum, industri adalah kegiatan mengelola bahan mentah menjadi bahan jadi. Contohnya apa anak-anak? Yaitu sarden. Jadi, mengapa Bu Guru mengambil contoh sarden? Karena sarden adalah bahan mentah yang dikelola menjadi bahan jadi.
Awalnya, sarden itu berupa ikan mentah yang diproduksi menjadi bahan siap saji. Contohnya adalah sarden. Baiklah anak-anak, sekarang yang kelima, kita membahas tentang pedagang. Ada yang tahu tidak pedagang itu apa? Pedagang adalah pekerjaan yang berhubungan dengan menjual dan membeli untuk mendapatkan suatu keuntungan. Jadi anak-anak, usaha perdagangan itu dapat dibedakan menjadi pedagang kecil dan juga pedagang besar. Pedagang kecil ini menjual barang dagangan secara eceran langsung kepada pembeli. Pedagang kecil memperoleh barang dagangan dari pedagang besar yang biasa disebut dengan grosir. Pedagang kecil ini membuka usaha di rumah atau menyewa tempat di pasar. Contoh pedagang kecil adalah warung, toko, dan pedagang kaki lima. Dan pedagang besar menjual barang dalam jumlah banyak. Yang keenam, ada usaha di bidang jasa. Ada yang tahu tidak usaha di bidang jasa itu seperti apa? Usaha di bidang jasa adalah kegiatan yang teridentifikasi tersendiri. Jadi, maksudnya usaha di bidang jasa ini adalah usaha di bidang jasa ini umumnya memberikan sesuatu yang diperlukan oleh orang lain. Contoh lainnya adalah guru memberikan jasa mengajar, seorang dokter melayani pasien, dan sopir bus melayani penumpang untuk mengantar sampai ke tujuan. Indonesia memiliki kekayaan yang sangat melimpah. Bahkan, negara lain tidak memiliki apa yang dimiliki oleh Indonesia. Salah satunya apa, anak-anak? Indonesia memiliki pertambangan emas, batu bara, dan juga nikel. Jadi, Indonesia itu kaya akan sumber daya alam. Kaya akan sumber daya alam, salah satu contohnya adalah usaha di bidang pertambangan. Usaha di bidang pertambangan yaitu usaha yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya tambang. Kegiatan penambangan ini umumnya dilakukan oleh pemerintah. Contohnya adalah penambangan minyak bumi, gas alam, batu bara, dan juga galian mineral. Usaha ini sangat menguntungkan negara. Hasil pertambangan biasanya digunakan untuk kebutuhan dalam negeri. Lalu yang kedelapan ada usaha di bidang pariwisata. Ada yang tahu tidak usaha di bidang pariwisata itu apa? Jadi, pariwisata adalah sektor yang berperan penting dalam usaha peningkatan pendapatan Indonesia. Indonesia merupakan negara yang memiliki keindahan alam dan keanekaragaman budaya, sehingga perlu adanya peningkatan sektor pariwisata. Hal ini dikarenakan pariwisata merupakan sektor yang dianggap menguntungkan dan sangat berpotensi untuk dikembangkan sebagai salah satu aset yang digunakan sebagai sumber yang menghasilkan bagi bangsa dan negara. Beberapa provinsi di Indonesia yang terkenal dengan pariwisatanya antara lain Provinsi Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Jawa Barat, dan juga Yogyakarta. Usaha-usaha dalam bidang pariwisata misalnya menjadi pemandu wisata, membuka penginapan seperti hotel atau losmen, usaha penyewaan transportasi, serta menjual barang-barang souvenir atau hal-hal yang lainnya. Sekian pembelajaran pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat untuk kita semua. Sebelum mengakhiri pelajaran, alangkah baiknya kita membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anak, jaga kesehatan dan jangan lupa keluar rumah selalu menggunakan masker dan sesampainya di rumah harus mencuci tangan dan mengganti pakaian. Sekian pembelajaran dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.